Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyi Paricara. Kembali saya akan review ya. Dan untuk kali ini saya masih review tentang Mas Iun dan Fauzana ya. Saya tuh kan bikin video kemarin tentang Mas Iun dan lumayan alhamdulillah banyak yang nonton ya, lumayan lah gitu. Dan ada salah satu seseorang gitu yang berkomentar, memang sih sedikit negatif ya. Dalam komentarnya mengatakan sepertinya memang Mas Iun dan Fauzana ini tidak berjodoh, katanya begitu, karena untuk Mas Iunnya itu masih terlalu lugu, mungkin begitu ya, masih terlalu tidak mengikuti apa namanya Fauzana yang kelihatan gaul gitu, berpakaian juga sedikit mewah gitu ya untuk Fauzana. Dan untuk Mas Iun kan ya hanya menggunakan pakaian ala-ala anak ngarit kan begitu. Mungkin dari situ ia memandang ke tidak cocokan di antara mereka berdua ya. Tapi memang ya namanya jodoh itu sebenarnya nggak memandang fisik sih kebanyakan ya. Kalau perasaan cinta sih memang banyak yang memandang fisik ya, nggak tahu untuk saat ini banyak yang memandang fisik, bahkan harta gitu yang dipandang baru kita bisa suka. Kalau orangnya itu nggak berpunya dan juga fisiknya nggak bagus, biasa orang itu agak susah untuk mencinta ya, apalagi memang tidak saling mengenal gitu. Seorang Fauzana bisa jatuh cinta kepada Mas Iun itu karena memang adanya sebuah percakapan gitu, dan adanya sebuah komunikasi sehingga mereka berdua itu bisa terjadi adanya cinta, yaitu komunikasi. Dan untuk seorang Fauzana merasa nyaman jika berada dekat dengan Mas Iun sehingga ia jatuh cinta kepada Mas Iun begitu. Jadi ya di situ mereka bisa jatuh cinta. Kita yang memandang memang merasa apa namanya merasa jomplang gitu, karena memang hanya memandang fisik gitu untuk kita sebagai penonton. Sedangkan mereka yang menjalani selama ini gitu, dari mereka sering bercanda, bercengkrama, dari situ mereka itu nyaman ya. Khususnya untuk Fauzan yang merasa nyaman dekat dengan Mas Iun sehingga ada rasa gitu, ada rasa nggak mau jauh dari Iun, selalu ingin deket gitu. Jadi seorang Fauzana ini tidak memandang fisik gitu. Ya seorang Iun sendiri sih memang suksesnya ia menjadi seorang YouTuber, TikToker itu karena adanya Fauzana sih menurut saya. Kalau sebelum-sebelumnya saya lihat itu videonya berapa tahun silam ya, 1 tahun silam, 2 tahun silam itu sangat jarang mengekspos, maksudnya mengupload video gitu. Tapi untuk kesini itu diisi untuk videonya tuh terus aktif gitu. Sebelumnya mungkin penontonnya nggak seberapa, jadi punya YouTube itu hanya sekedar untuk ya mengisi luang waktu gitu. Dan ternyata setelah adanya kisah cinta yang terjalin dengan Fauzana ya untuk sosok Mas Iun ini, terus semua media sosialnya itu naik gitu, sehingga kemudian diisi untuk video YouTube-nya. Khususnya yang saya lihat kan YouTube-nya. Kalau TikTok-nya sendiri saya nggak aktif ya, saya nggak aktif di TikTok ya. Mungkin begitulah kisahnya. Jadi adanya cinta dari Fauzana ke Iun itu karena adanya rasa nyaman saat bercengkrama, saat deket ya, walaupun nggak deket fisiknya tapi deket ya, karena sekarang kan apa-apa menggunakan media sosial, itu ngerasa nyaman saat ngobrol gitu. Walaupun tampak memang sih Iyun itu nggak seberapa banyak ngomong gitu, kocak juga nggak terlalu kocak. Terus ya kalau sekarang ini saya lihat itu jaga jarak ya, untuk Iyun itu jaga jarak dari khususnya fan wanita itu. Kalau lagi live gitu terus ada fans wanita yang sedikit menggoda gitu, Mas Iun akan bilang jangan goda saya sedang tidak mau digoda karena ada hati yang saya jaga, katanya begitu ya. Jadi benar-benar menjaga hati, menjaga diri ya untuk seorang Mas Iun ini, tidak tidak apa namanya menyambut orang yang menggodanya. Jadi disikapi dengan dingin aja, hanya ditanya dari mana asalnya
asalnya dari mana, umurnya berapa, gitu-gitu aja ya, pendek-pendek aja. Setelah itu ganti lagi, karena dia menjaga hati Fauzana supaya tidak cemburu ya. Salah seorang Fauzana ini sedikit cemburuan ya, saya lihat itu begitu. Jadi seorang Fauzana juga begitu, menjaga diri untuk Iyun, jadi nggak seberapa menyambut kalau lagi live terus ada tamu laki-laki itu tidak begitu direspon gitu. Begitu untuk Iyun, mereka berdua tuh saling menjaga hati, yaitu adanya cinta dari Fauzana ke Iyun itu karena memang rasa nyaman dari Fauzana terhadap Mas Iyun, dan ia tidak pernah memandang fisik ya. Mungkin awal-awalnya juga tidak memandang materi ya untuk seorang Fauzana, karena memang kemarin-kemarin tuh hanya tukang angon sapi gitu kan, tukang ngarit, dan ada yang bilang juga sapinya juga punya orang, bukan punya Mas Iyun sendiri gitu. Dan ya sekaya-kayanya punya sapi kalau hanya 4-5 ya mungkin masih kayak seorang penyanyi yang sekali nyanyi itu berapa juta atau berapa puluh juta, bahkan ada yang sampai 1 M ya. Saya ingat dulu seorang Titi Kamal. Titi Kamal itu kan menyanyikan lagu Jablay itu meledak ngetop ya. Dan beliau ini menolak saat ada tawaran job dengan harga 1 M. Jadi dia lebih memilih bersama keluarga ya. Tidak fokus untuk nyanyi, waktu itu masih jadi bintang sinetron ya untuk seorang Titi Kamal. Itu lebih memilih tidak menerima tawaran job 1 M. Jadi tidak mustahil untuk seorang Fauzana jadi penyanyi bisa mendapatkan uang 1 M itu dalam 1 atau 2 lagu ya. Karena memang sebelumnya sudah jadi penyanyi. Beda kalau tukang ngarit gitu. Tukang ngarit ngetopnya kan setelah viral dekat dengan Fauzana. Sebelumnya mungkin ya hanya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu wah gitu. Dan dekat dengan Fauzana karena adanya bercengkrama, mungkin live bareng, kebetulan ketemu di situ, terus ngobrol nyaman, akhirnya ada perasaan di hati Fauzana. Karena memang yang saya dengar-dengar itu Fauzana yang lebih dulu mencintai Mas Iyun gitu. Dan untuk Mas Iyun sendiri agak susah untuk meresponnya pada awal-awalnya, namun setelah dirasa-rasa memang ia pun bisa merasakan adanya cinta di hatinya untuk Fauzana. Dan dia juga melihat kesungguhan dari Fauzana yang tidak hanya ingin menaikkan rating dari lagu-lagunya atau dari media sosialnya. Ya hanya itu saja intinya, Fauzana bisa jatuh cinta kepada Mas Iyun itu karena adanya rasa nyaman di hatinya gitu kan. Cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Nantikan lagi video dari Nyiparai Cara Esok Hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.